Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah teman-teman, ketemu lagi sama Udian. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang IPS. Materinya karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu kalau sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk kebutuhan dan juga kepentingan bagi makhluk hidup. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, apa saja sumber daya alam yang berkaitan dengan lingkungan yang kita manfaatkan? Nah, kita lihat videonya bersama-sama ya. Karakteristik ruang adalah ciri khas lingkungan hidup suatu makhluk hidup. Jadi, tempat tinggal suatu makhluk hidup ditentukan juga oleh ciri khas dari makhluk hidup itu sendiri. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan lautan. Nah, pantai ini ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Karakteristik pantai, masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan. Yang kedua, daerahnya panas. Nah, kenapa ya di pantai itu jauh lebih panas? Karena ternyata ketinggian dari suatu tempat berpengaruh nih terhadap suhu atau panas dinginnya suatu daerah. Semakin tinggi suatu tempat, maka akan semakin dingin suhunya. Banyak ditemukan pohon kelapa atau tanaman bakau. Sering ya kita lihat kalau misalkan ke pantai ternyata banyak pohon kelapa. Nah, ternyata pohon kelapa ini sangat cocok dengan jenis tanah dan air di pantai. Mengapa? Karena sangat baik untuk pertumbuhan pohon kelapa. Pohon kelapa ini sangat butuh sinar matahari yang banyak untuk tumbuh dan berkembang. Karena di sana panas, maka pohon kelapa ini cocok untuk tumbuh di sana. Lalu bagaimana dengan tanaman bakau? Nah, tanaman bakau ini akan mencegah abrasi pantai atau pengikisan tanah pada daerah pesisir yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang terjadi di pantai. Dan juga selain itu dapat menjaga kualitas air dan tempat berlindung bagi ikan kecil. Pantai dapat kita manfaatkan untuk beberapa hal. Yang pertama, sebagai tempat wisata. Yang kedua, tumbuhnya tanaman kelapa dan bakau seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Dan ternyata bakau juga mencegah gelombang laut. Selanjutnya yang ketiga, tempat pembuatan garam. Nah, pembuatan garam ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama, mengalirkan air laut ke tempat yang luas. Kemudian yang kedua, menjemur di bawah terik matahari. Dan yang ketiga adalah proses pemanenan. Dataran rendah adalah permukaan bumi datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Nah, pada umumnya dataran rendah ini berada di pesisir pantai atau di daerah sekitar pantai, teman-teman. Selanjutnya, terdapat beberapa karakteristik dataran rendah. Yang pertama, penduduknya bekerja di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan juga industri. Hamparan yang sangat luas dan relatif datar yang berlawanan dengan dataran tinggi dan tanahnya sangat subur. Dataran rendah dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, seperti pertanian, peternakan, perumahan penduduk. Yang terakhir, selanjutnya kita akan mengenal dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang datar, terletak di sekitar 500 meter dari atas permukaan laut. Bagaimana ya karakteristik dataran tinggi? Yang pertama, beriklim sejuk. Nah, biasanya ketika kita dataran tinggi, kita merasa jauh lebih sejuk, teman-teman. Yang kedua, penduduknya bekerja di bidang perkebunan seperti kopi, teh, dan sayuran. Yang ketiga, pertanian dibuat terasering agar mencegah terjadinya longsor. Nah, seperti gambar ini, terlihat ya perkebunannya terasering. Nah, dataran tinggi ini juga dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Yang pertama, perkebunan, yang kedua, peternakan, dan yang ketiga, tempat wisata. Banyak ya tempat wisata di dataran tinggi,
karena selain wilayahnya yang masih luas, juga suasananya sejuk. Cuacanya di sana sangat sejuk gitu, teman-teman. Wah, teman-teman, kita sudah mengenal nih ketiga sumber daya alam berdasarkan lingkungannya dan juga karakteristik dari masing-masing dan juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.